bagaimana aku mau menjelaskan pada Mas Gani kondisi yang sebenarnya. Sementara Mas Gani terlihat sangat ingin mempunyai anak laki-laki. Aku gak mungkin tega menjelaskan hasil lab itu ke Mas Gani. Dia pasti akan sangat sedih. Sementara aku juga gak bisa terus-terusan menyembunyikan hasil itu. Gue punya info penting, Bas. Gue dapat rekaman CCTV saat kecelakaan Bianca. Dan lo harus tahu. Jadi pada saat mobil Bianca kebalik, sebenarnya dia itu masih hidup, Bas. Tapi ada orang yang bakar mobil dia. Pokoknya hadiah ini wujud rasa syukur saya sudah mempunyai istri seperti kamu. Dan ini juga sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada kamu. Karena kamu sudah begitu tabah dan sabar menghadapi saya sebagai suami kamu, nak. Bukan aku yang tabah, Mas. Tapi kamu. Kamu yang selama ini tabah menghadapi aku yang gak kunjung mengerti bahwa kamu mempunyai cinta yang sangat besar untuk aku. Saya hanya berharap kita akan selalu merasa bahagia seperti ini. Safa, dari tadi Oma ajakin bubuk siang kok malah nggak ditutup-tutup matanya. Ngelamun aja. Nerawang jauh banget. Kayaknya lagi sedih, lagi mikirin apa sih? Cucu Oma yang gemoy ini. Safa lagi mikirin Om Bas. Safa lagi mikirin Om Bas. Om Bas ngapain dipikirin? Emangnya Om Bas kenapa? Om Bas itu baik banget sama Safa. Safa nggak mau Om Bas sedih. Safa pengen Om Bas gembira lagi, Oma. Udah, Safa nggak perlu repot-repot mikirin gimana caranya Om Bas gembira. Nanti Om Bas juga pasti akan gembira kok, ya kan? Sekarang Safa bobok. Kalau Safa bobok pasti Om Bas juga gembira. Mau nggak bobok siang? Yuk. Gimana Om Bas kayak dulu lagi, Oma? Kayak dulu lagi. Pasti gara-gara Tante Bianca ya. Sini Oma kasih tahu. Tante Bianca kan udah nggak ada. Semua orang itu pasti akan pergi. Oma, Safa, semua akan pergi. Tapi setiap orang yang pergi pasti akan diganti sama orang yang jauh lebih baik. Ya kan? Jadi kalau sekarang Tante Bianca nggak ada, Allah pasti akan gantikan yang lebih baik. Menggantikan posisinya Tante Bianca. Gitu. Kalau gitu, kita cari sekarang yuk, Oma. Kita cari orangnya yang baik, seperti Tante Bianca. Udah, nanti Om Bas pasti dapetin sendiri. Jadi Safa nggak perlu repot-repot. Itu nanti akan datang dengan sendirinya. Sekarang tugasnya Safa belajar maem yang banyak, olahraga seperti Oma biar tetap gemoy. Dan kalau nonton TV nggak boleh tontonan yang orang-orang dewasa. Nanti pikirannya jadi mikirin kayak gitu-gitu love gitu. Tahu nggak love apa? Safa kan suka ngajarin Oma. Sarangi, gimana? Sarangi, Oma. Nah, udah ya, kita doain aja biar Om Bas nanti ketemu sama penggantinya Tante Bianca yang lebih gemoy, lebih hebat, lebih semuanya yang terbaik ya. Oke? Oke, Oma. Bu Freya, Ya? dipanggil Pak Wibowo ke ruangannya sekarang. Ada apa ya? Saya kurang tahu sih, Bu. Tadi sih pesannya kalau Bu Freya baru datang ke kantor, disuruh langsung menghadap ke ruangannya aja. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama, Bu.
Jangan-jangan Kak Andrew udah buktiin ancamannya. Dia langsung kasih tahu masalah aku dan Pak Gani ke Om Wibowo. Frey? Iya, Om. Om manggil aku? Iya, duduk. Om mau bicara sebentar sama kamu. Yuk, duduk. Perasaanku jadi gak enak deh. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Frey, gimana dengan Pak Gani? Kerja sama kalian semua lancar-lancar aja kan? Benar kan dugaan aku? Kak Andrew kayaknya udah cerita yang enggak deh masalah aku sama Pak Gani. Gawat. Bisa-bisa Om Wibowo curiga sama aku. Apa sebaiknya aku ceritain aja ya semuanya? Dengan seakan-akan aku nggak curiga kalau Kak Andrew udah cerita macam-macam. Dengan begitu, Om Wibowo pasti akan percaya kalau aku nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Gani. Frey, kamu tidak dengar kan? Om nanya apa? Kok diem aja? Maaf Om, aku dengar kok pertanyaan Om. Hubungan kerjasama aku dengan Pak Gani sangat berjalan lancar banget kok Om. Dan Pak Gani orangnya sangat profesional dalam pekerjaan. Dan benar juga kata Om kalau Pak Gani itu sangat family man. Ya, betul. Kamu harus tetap di sana. Dan jangan kemana-mana sampai keadaan benar-benar aman. Akan ada orang yang mengurus kebutuhan kamu. Siapa yang komandan bicarakan? Apakah Bianca? Dan Mas, udah lama kamu berdiri di situ. baru nih, saya baru sampai. Duduk. Ya. Jadi tadi tuh aku kan lunch bareng sama temen aku. Terus aku nggak sengaja lihat Pak Gani di toko perhiasan. Ya udahlah akhirnya aku samperin kan. Nah di situ Pak Gani kayak lagi bingung gitu loh milih kalung buat istrinya. Oke. Ya udah akhirnya aku ngasih saran ke Pak Gani. Terus aku juga jelasin makna-makna liontin di kalung itu kayak gimana. Ya udah akhirnya Pak Gani pilih kalung buat istrinya. Dan mungkin karena aku bantuin Pak Gani milih kalung buat istrinya, akhirnya Pak Gani ngasih gelang. Sebagai tanda terima kasih dia ke aku. Nice. Oh, jadi itu alasan Pak Gani kasih Frey hadiah gelang. Kalau nggak tahu kronologisnya, memang bisa jadi salah paham ya. Untung aku belum terpengaruh sama omongan Andrew. Oh iya, Om lihat-lihat kayaknya kamu kagum ya sama Pak Gani. Iya Om, aku tuh kagum banget sama Pak Gani. Tapi Om tenang aja, Freya tuh bukan cewek yang kayak gitu kok. Om pasti kenal sama Freya kan? Aku gak ada niatan kok buat ngerusak hubungan Pak Gani sama istrinya. Harus tuh, harus ya. Yes. Tapi misalnya kalau Pak Ganinya sendiri suka sama kamu gimana? Iya, berarti Pak Gani udah gak layak buat aku kagumin. Karena pada kenyataannya kalau misalkan kayak gitu Pak Gani orangnya gak setia dong. Berarti selama ini image-nya ya gak bener. Ya, betul itu.
Syukurlah. Aku lega karena Om Ibowo kayaknya percaya deh sama omonganku. Aku yakin Om Ibowo akan marah banget kalau tahu aku suka sama Pak Gani. Kak Andrew juga. Ternyata jahat banget ya. Tega banget loh dia. Bisa-bisanya dia mau jatuhin aku. Aku kan adik kandungnya sendiri. Oke, next aku harus lebih hati-hati ngadepin Kak Andrew. Izin, saya punya pertanyaan dan mohon tolong komandan jawab jujur. Apakah Bianca masih hidup, Dan? Bas, kenapa kamu tanya seperti itu? Gini, Dan. Saya barusan mendengar sedikit info tentang percakapan komandan. Dan yang saya yakini itu adalah Bianca. Apa komandan menutupi sesuatu dari saya? Apa yang tidak saya ketahui, Dan? Tentang Bianca? Info apa, Dan? Saya mohon tolong kasih tahu ke saya, Dan. Saya yakin apa yang komandan bicarakan itu adalah Bianca. Sama seperti saya yang bisa survive, Dan. Saya yakin Bianca bisa survive. Bukan. Kamu salah paham, Bas. Tadi saya telepon itu nggak ada hubungannya sama sekali sama Bianca. Bas, seharusnya kamu sudah bisa menerima kenyataan kalau Bianca itu memang sudah meninggal. Jadi saya minta tolong sama kamu. Memang pahit. Pahit rasanya kehilangan partner yang terbaik. Tapi Bas, kamu harus tetap menjalankan hidup kamu dengan semangat dan daya juang. Bas, kasus kamu itu beda dengan Bianca. Dan saya tegaskan sama kamu sekali lagi. Kamu nggak perlu berharap apapun. Dan memang kenyataannya Bianca sudah tidak ada. Aku suka sekali dengan kalung ini. Saya sengaja memilih liontin hati itu karena itu menyimbolkan rasa cinta kita berdua. Entah mengapa, aku merasa gak pantas disebut tabah. Justru yang tabah adalah Mas Gani. Mas Gani begitu tabah, menunggu aku mulai peduli dan jatuh cinta sama dia. Kok kalungnya jatuh? Pengaitnya longgar, kendor. Yang terpenting saat ini, kita harus membayar kematian Bianca dengan menyelesaikan misi kita dan berhasil.
Bisa pelan-pelan gak sih? Sakit tau gak? Pelan itu. Ah, alasan. Badan doang perempuan, jiwa preman. Aku menyesal karena kita sering berantem. Aku menyesal karena aku pernah menganggap kamu musuh. Dan andai kalau aku bisa menghapus semuanya, aku akan ngelakuin apapun itu buat kamu balik. Karena aku tahu dan aku sadar kalau aku jatuh cinta sama kamu, Bas. Kita harus membayar kematian Bianca dengan menyelesaikan misi kita dan berhasil. Bianca! 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 Tolong, Pak, sangat berbahaya, Pak. Bianca! Mas, tidak boleh, Mas. Apa ada korban jiwa, Pak? Ada, Pak. Tapi saat ini jenazah tidak bisa diidentifikasi. Aku harus menemukan orang yang membakar mobil Bianca. Aku harus membalas kematian Bianca. Siapapun orang itu, dia pasti ada hubungannya dengan Gani atau sindikat si hantu. Meski jenazahnya dalam keadaan hancur, tapi DNA-nya kita bisa periksa. Dan ini dipastikan bukan Bianca. Bianca masih hidup dan berada di satu tempat. Tapi tidak boleh ada satu orang pun yang tahu soal Bianca masih hidup, termasuk Baskara. Ini harus dilakukan demi keamanan Bianca dari incaran sindikat si hantu. Mas, aku benar-benar bersyukur memiliki seorang suami yang begitu memenuhi hatiku dengan cinta. Bagaimana aku harus membalasnya? Aku jadi kepikiran. Aku juga ingin memberikan hadiah untuk kamu, Mas. Tapi apa ya? Lebih baik besok aja aku pikirkan. Satu lagi ya, dipakai ya sepatunya ya. Salah. Bapak mau berangkat. Iya, maaf ya sayang. Hari ini Bapak nggak bisa nganter kamu. Bapak buru-buru, ada meeting pagi. Oke? Terus siapa sama siapa, Pak? Sama berangkatnya sama mama, nak, ya? Oke, Ma. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Bapak hati-hati ya. Oke sayang. Balik. Udah saya berangkat dulu ya. Iya, Mas. Maaf aku nggak bisa antar ke depan. Aku mau ngurusin Safar. Ya, Mas. Hati ya, Mas. Iya. Ya udah, Bibi ambilin tasnya dulu ya. Saya udah siap ini. Kok miring bandonya? Kamu yang nganterin Safa?
Iya, Ma. Mas Gani ada meeting pagi soalnya, jadi nggak sempat kalau nganterin Salwa. Ya udah, cucu gemoy nggak salim sama Oma. Kiss ya, kiss. Mau tunggu. Bentar ya sayang ya. Ya. Iya, Oma. Ini Bu, tasnya Non Safa. Sini, Mbak. Pakai. Satunya. Dadah Oma. Dadah sayang. Sarangi. Assalamualaikum. Salam. Bisa kan kalau nggak deket-deket saya? Iya Bu. Saya kenal dulu Bu. Mama, Safa sekolahnya masih jauh ya, Ma? Sebentar lagi sayang, ini tinggal masuk tol terus keluar. Tol udah deh sampai. Iya kan Om Bas? Iya, Bu. Betul, Non Safa. Sekolahnya Non Safa sebentar lagi sampai. Tapi, maaf Bu Nuna, ini saldo e-tolnya habis. Saya bisa isi dulu saldo e-tolnya di minimarket depan. Iya Bas, isi dulu aja e-tolnya. Soalnya kalau nggak lewat tol takutnya macet. Oh iya, baik Bu. Lo kemana aja sih? Dari kemarin gue teleponin gak diangkat-angkat loh. Ya, sorry gue lagi sibuk. Lo tau gak? Tebak gue dibeliin apa sama Pak Gani? Serius lo dibeliin gelang? Ya kali gue bohong sama lo. Ya ampun, fix kayaknya dia punya perasaan tertentu deh sama lo. Ya bisa jadi itu juga kode sih dari dia. Masa sih? Ya ampun Freya, nih mana ada sih orang yang ngasih perhiasan tanpa ada maksud apa-apa. Udah lo langsung gebet aja. Langkah yang lo ambil sekarang udah paling bener. Iya sih. Tapi menurut lo gue harus ngapain sekarang? Gimana kalau lo gantian kasih dia hadiah? Nih, lo harus tunjukin rasa perhatian lo. Tunjukin rasa bahagia lo dan tunjukin rasa terima kasih lo. Bikin dia simpatik, terus kelepek-kelepek deh sama lo. Tapi menurut lo kira-kira dia apa yang cocok buat dia? Kemarin kan lo udah lihat sendiri orangnya kayak gimana. Yaudah, mendingan kita ketemu aja sekarang di mall. Ntar gue temenin lo nyari hadiah yang oke buat dia. Kapan? Ya sekarang aja dong kalau lo mau. Nih, gue lagi di mall nih. Ya udah, kerjaan gue juga udah nggak banyak. Nanti gue tinggal izin keluar aja deh bentar. Yaudah, kita ketemu sejam lagi ya di mall. Oke, gue tunggu ya. Oke, bye. Pelan-pelan sayang. Bas, kamu ikut saya masuk ke dalam ya? Ikut ke dalam, mau ngapain ya Bu? Kamu ikut aja. Ayo Om Bas ikut. Emang ada apa, Non Safa? Udah ikut aja. Yuk, Oh iya, iya Bu. ya sayang. Ayo Bas. Iya Bu, saya matikan mobil sebentar. Oh ya. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi, Safa. Kamu ada perlu sama Bu Guru? Atau sama Bu Guru yang lain? Ada mau kenalan sama Ibu Guru. Siapa yang mau kenalan sama Ibu Guru? Ayo Ibu Guru ikut aku aja. Ibu mau dibawa kemana, Safa? Bu Nuna, mohon maaf ini ada apa ya? Kok saya sampai disuruh masuk ke dalam? Saya mau kenalin kamu sama gurunya Safa. Gak apa-apa ya, Bes? Maksudnya Bu? Saya cuma mau ngenalin kamu aja supaya ya kamu nambah relasi teman juga dan mungkin bisa membantu kamu. Karena saya melihat kamu beberapa hari ini murung terus. Mohon maaf Bu, tapi untuk hal ini sepertinya saya belum siap Bu. Maaf sekali lagi, jadi saya rasa saya kembali ke mobil aja.
Permisi, Bu. Om Bas, Non Safa? Om Bas kenalin dulu. Ini guru Safa, namanya Bu Astri. Cantik kan Om? Oh, iya. Bu, saya Baskara. Ibu, ini Om Bas. Yang jagain keluarga aku. Orangnya baik kok Bu. Jago bela diri, ganteng. Suka ajarin Safa sulap. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sayang, bukannya ini udah jam belajar? Safa belajar dulu, Gina. Iya, Ma. Ayo, Safa, masuk bareng Ibu. Ayo. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu, Pak. Mari, yuk Safa. Yuk. Saya permisi, Bu. Safa, Bu Guru mau nanya dong. Boleh nggak? Boleh Bu Guru. Jadi Om Baskara itu pengawalnya Mama ya? Iya Bu Guru. Pengawalnya Mama, Safa, Papa, dan semua, Deng. Wah, pengawal keluarga Safa keren ya. Iya dong Bu Guru. Bu Guru mau lihat aku main sulap nggak? Boleh tuh, coba lihat. Ya, kok nggak bisa sih? Padahal kemarin udah diajarin sama Om Bas. Nggak apa-apa, itu juga udah bagus loh, Safa. Kita udahan dulu ya ngobrolnya, udah waktunya belajar. Oke? Oke, Bu Guru. Oke, pinter. Bas, Ya, Bu. saya minta maaf ya, Bas. Kalau memang ternyata apa yang saya lakukan ke kamu itu membuat kamu gak nyaman. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Tapi saran saya sebaiknya dipertimbangkan ya, Bas. Saya kasihan melihat kamu terus-terusan murung. Siapa tahu bisa sedikit membantu kamu untuk move on. Sekarang kita mau kemana lagi, Bu? Kita ke mall, Bas, beli sesuatu untuk Mas Gani. Oh ya, siap. Baik. Sepertinya benar. Bas memang kesal. Freya sekarang nggak ada di kantor lagi, Om. Ya mungkin aja dia lagi keluar, lagi lunch mungkin atau ada keperluan lain kan bisa, Bro. Enggak, Om. Aku yakin Freya pasti janjian lagi untuk ketemu sama Pak Gani. Kamu tahu dari mana? Itu feeling aku aja, Om. Ini benar-benar nggak bisa dibiarin, Om. Mereka udah benar-benar pacaran. Dan ini sangat berbahaya, Om. Apalagi Pak Gani sudah memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Bro, kamu nggak boleh kayak gitu dong. Om, Freya udah benar-benar nggak ngerti bagaimana cara menjaga harkat, martabat, dan nama baik dari Om Wibowo sendiri, Om. Tindakannya sudah benar-benar memalukan, Om. Menurut kamu begitu? Iya. Aku yakin seperti itu, Om. Dan yang aku khawatirkan adalah kalau ternyata Pak Gani itu sengaja mendekati Freya karena ingin memanfaatkan Freya. Jadi memang Pak Gani sengaja deketin Freya dan akhirnya Pak Gani bisa mendapatkan rahasia mengenai perusahaan kita melalui Freya. Ya, namanya juga orang lagi jatuh cinta, Om. Dan aku yakin kalau Freya itu sedang dibutakan oleh cinta. Aku bener-bener gak habis mikir kalau Freya itu sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya kalau perbuatannya itu dapat berbahaya bagi perusahaan kita, Om. Ya tapi masalahnya nggak serumit itu, Bro. Justru yang rumit itu masalah kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri. Maksud Om gimana? Udahlah, kamu tuh nggak usah ribet deh mikirin masalah hal yang kecil kayak gini. Kamu mendingan fokus aja sama kerjaan kamu sendiri. Kalau kamu mau Om percayain kamu untuk mengerjakan proyek yang lebih besar, tolonglah kamu selesaiin lagi tugas kamu yang benar-benar harus kamu kerjakan.
Dengan begitu kamu bisa nilai sendiri kan? Apakah nanti kamu layak nggak dengan apa yang Om kasih tugas sama kamu? Iya. Bro, udahlah. Kamu tenang aja. Masih banyak kok proyek-proyek yang lebih besar lagi daripada kerja sama Gani. Nanti Om akan percayakan tugas itu sama kamu. Baik, Om. Saya permisi, Om. Ya. Bas, saya mau kasih hadiah buat suami saya. Tapi saya bingung mau kadoin apa. Kira-kira apa ya? Mungkin tergantung momennya, Bu. Kira-kira Ibu mau kasih hadiah karena apa? Ulang tahun atau ulang tahun pernikahan? Sebetulnya sekarang ini lagi nggak ada momen apa-apa sih, Bas. Tapi memang suami saya juga seperti itu. Nggak ada momen tertentu, dia sering sekali kasih saya hadiah-hadiah kecil. Contohnya kemarin, dia kasih saya kalung ini, Bas. Nah, saya juga mau seperti itu maksudnya. Kamu kan cowok. Saya yakin pasti kamu tahu kira-kira kado apa yang cowok suka. Soalnya kalau saya salah pilih takutnya nggak selera. Apa ya, Bas, kira-kira? Maafkan aku, Nona. Karena pekerjaanku membuat aku tidak banyak waktu untuk kamu. Sehingga wajar jika sekarang kamu lebih bahagia bersama Gani. Karena Gani memang mampu melakukannya, terlebih dia tetap bisa menemani dan romantis di sela kesibukannya. Dan aku sadari ternyata memang tidak semudah itu untuk melupakan seseorang yang pernah singgah. Bas, kok bengong? Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Iya, Bas. Kamu ada ide nggak? Gimana kalau dasi, Bu? Dasi kan belum lama saya hadiahin dia dasi, Bas. Oh, kalau jam tangan, Bu? Jam tangan, Mas Gani udah punya terlalu banyak, Bas, kalau jam. Oh, atau sepatu, Bu? Sama, Bas. Sepatu juga Mas Gani udah punya banyak. Apa ya? Kemeja kerja? Jangan kemeja kerja deh, Bas. Yang lain apa ya, Bas? Tas kerja, Bu? Tas kerja. Maksud saya sesuatu yang bisa dipakai sama dia terus gitu loh, Bas. Oh, mungkin ini, Bu, sabuk, Bu. Ide bagus. Permisi, Mbak. Siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, ikat pinggang laki-laki sebelah mana ya? Ada di sebelah sana, mau saya antar? Nggak usah, makasih ya, Mbak. Semoga aja kita bisa nemuin hadiah buat balasan dia yang cocok dan sesuai selera. Amin. Ya udah, kita langsung lihat aja yuk. Yuk. Yaudah, kita kesana yuk. Beliin apa ya? Apa ya? Kalau baju kayaknya biasa banget gak sih? Iya sih. Kita ganti toko lain aja yuk. Kita lihat sana aja. Oke, boleh ya. Dompet juga lucu sih. Lo lucu gak sih? Oh.
ini gimana? Wow, bagus sih. Bagus nih. Coba. Lo mau ini? Yakin? Nggak mau lihat yang lain? Tapi itu bagus sih. Bagus sih, tapi kayaknya kita lihat yang lain dulu ya. Siapa tahu ada yang lebih bagus ya kan? Udah, Yuk, lihat yang lain dulu. Ya. Permisi, Mbak, toilet sebelah mana ya? Sebelah sana, Bu. Oh, yaudah saya titip barangnya dulu ya, saya ke toilet sebentar, habis itu saya balik terus bayar. Baik, Bu. Anak-anak, hari ini kita olahraga. Ibu lempar bolanya, kalian tangkap ya semuanya ya. Oke? Iya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Ayo! Yeay, terus. Siapa yang dapat? Yeay, Bayu dapat. Kejar terus. Ayo. Ayo. Yeay, Safa dapat. Pintar, hebat. Yeay, ayo. Yeay, Yumna hebat. Safa? Safa, kaki Safa sakit. Safa, sepertinya kaki kamu terkilir, nak. Kamu bisa jalan? Ayo coba berdiri, nak.